kamu nanya. Apa yang lebih mengherankan dari satu orang penulis bertentangan dengan tulisannya sendiri? Saya kasih contoh ya. Apakah Yesus itu sudah memberitahukan semua kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya? Yohanes 15:15, Yesus berkata, "Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jelas di sini Yesus sudah menyampaikan segala sesuatu yang telah didengar dari Bapaknya. Ini ayat ke-15. Nah, tidak lama setelah itu, lompat ke 16-nya, jadi setelah 15 tadi, lompat ke 16-nya, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Lihat ini, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yang jelas itu yang mana sih? Sudah disampaikan semua, atau masih banyak yang belum disampaikan? Shalom, selamat pagi sahabat semua di hari ini. Video ini adalah sebuah pembelaan terhadap iman Kristen, karena iman Kristen coba diserang dan di framing, ya, di mirroring dengan tuduhan-tuduhan seperti yang video yang kita sudah lihat. Dan ini merupakan hak jawab saya terhadap video yang dibuat oleh akun TikTok bernama Alwan TV 99. Tidak menyerang siapapun, tetapi memberikan pembelaan hak jawab dengan baik dan benar secara iman Kristen. Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Alwan TV 99 ini, satu, bagaimana dia mengutip Yohanes 15 ayat 15 seperti yang kita lihat, kemudian membandingkannya dengan Yohanes 16 ayat 12, dan kemudian jatuh kepada sebuah tuduhan bahwa Alkitab itu salah, Alkitab itu keliru. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, apa yang Anda sampaikan adalah kebodohan yang paling hakiki. Mengapa saya bilang kebodohan yang paling hakiki? Berhentilah untuk mempublis kebodohan. Karena satu, Anda bukan umat Kristen, tetapi Anda membuka Alkitab lalu menafsirkannya seenaknya sendiri. Kalau saya menafsirkan kitab sucimu secara sembarangan lalu pakai otak-atik, apakah Anda marah? Karena itu pakai pertama otak, bukan pakai dengkul. Janganlah memperbesar kebodohan. Yang kedua, kamu tidak punya alat bantu teologis untuk menerjemahkan Alkitab itu. Kamu jatuh kepada bibliolatris, artinya jatuh kepada teks. Nah, kamu tidak mengerti bahwa Alkitab itu ketika dibaca maka ada Alkitab, ada pasal, ada kitab, ada pasal, kemudian ayat, lalu konteksnya ada. Kemudian alat bantu teologi untuk menafsirkan ayat tersebut. Yang berikut juga adalah Roh Kudus akan membantu setiap umat Kristen untuk mengiluminasi dan memberikan pengertian akan ayat yang dimaksud. Mengapa demikian? Karena yang menulis Alkitab itu adalah Roh Allah sendiri. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, "Pasagraphe theopenitos kai ovelimos, prosidas kalian pros epernatosin ten iodio kai sune." Sejalan dengan pernyataan Kristus di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, bahwa jika Roh Kudus datang, ia akan menginsafi satu akan dosa, menginsafi dunia akan dosa, supaya umat tahu bahwa dia berdosa dan dia butuh keselamatan, dan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus akan membantu, menolong, membawa kita, menginsafi kita kepada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Satu-satunya kebenaran di muka bumi yang tidak terbantahkan adalah Kristus Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di situ. Jadi berhentilah memframing kemudian memirroring Alkitab itu dengan secara sembarangan. Janganlah mempublis kebodohan kalau Anda tidak punya pengertian yang memadai dan mempunyai alat bantu teologi. Tuhan memberkati. Kita lihat di video yang berikut. Shalom.